hanya gara-gara mendukung salah satu capres kemudian memprovokasi rakyat untuk melawan presidennya. Ini yang saya nggak suka. TNI pasti ya dengan sumpah prajuritnya sudah pasti. Nah, Polri dengan Tribratanya sudah pasti. Gitu. Selebut itu pasti tega ada yang bilang Pak Jokowi otoriter. Loh, kalau otoriter ya beliau bisa merintahkan, Gus. Habis sudah. Habisin. Tidak tegas loh. Kalau zamannya Pak Harto dulu, orang ya selesai. yang kemarin pada teriak-teriak pemakzulan. Selesai. Ya udah selesai. Kalau jenengan tidak merasa tersinggung dan tidak terpanggil untuk memusuhi orang radikal yang ingin menghancurkan NKRI, saya perlu pertanyakan panjenengan ngajinya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan Kabin Nusantara dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Senin, tanggal berapa nih? 5 Februari 2024. Alhamdulillah pada hari ini saya sedang bersama dengan beliau, Gus Yazid Basaiban. Beliau adalah pengasuh Majelis Dzikir Ar-Rahman Basaiban ya. Apa kabar Gus? Sehat? Alhamdulillah Gus Mar, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dengan dan semua dan santri. Amin amin amin. Oke Gus Yazid, kita akan ngobrol terkait dengan situasi politik di tanah air, khususnya menjelang pemilu dan Pilpres 2024 yang tinggal sekitar 1 minggu lagi. Panjenengan saya kira melanglang buana baik di dalam maupun di luar negeri dan berkenalan dengan banyak pihak di tanah air ini. Tentu saya kira juga punya perspektif, punya pandangan tentang situasi ini seperti apa dan kita harus bagaimana, terutama warga umat di bawah yang mungkin perlu dikasih pencerahan mensikapi kondisi politik yang menurut saya sepertinya cukup panas akhir-akhir ini. Iya. Oke Gus, silakan. Iya Gus Mar, jadi jujur untuk tensi politik di tahun 2024 ini beda dengan tensinya di tahun 2019 kemarin. Karena memang 2019 itu kan dua kubu bertemu langsung ya. Kubunya Bapak Insinyur Joko Widodo yang saat ini presiden kita, dan juga Bapak Purnawirawan Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Dan alhamdulillah dengan jiwa kepemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo dan kenegarawan Bapak Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto, akhirnya beliau ini putra terbaik ini bisa rukun kembali pasca Pilpres dan beliau seperti saudara saat yang kita lihat. Dan akhirnya Pak Prabowo tidak mendengarkan kata orang. Dengan masuknya beliau di kabinetnya Bapak Insinyur Joko Widodo, beliau tidak mendengarkan kata orang, tapi beliau melihat langsung, mendengar langsung bagaimana misi dan visi keinginannya Bapak Jokowi untuk membangun bangsa dan negara Indonesia ini. Maka wajar di saat sekarang Bapak Prabowo itu ingin melanjutkan perjuangan programnya Bapak Jokowi ini, wajar karena beliau bukan kata orang. Gitu. Nah, jadi kalau saran saya untuk khususnya untuk jamaah dan santri saya baik di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di Hong Kong, Makau dan sekitarnya, ya kita harus betul-betul memperjuangkan Bapak Prabowo sama Mas Gibran ini demi berkelanjutannya programnya Pak Jokowi. Yang baik ini biar dilanjutkan lagi. Jangan sampai ada pemutusan programnya Bapak Jokowi. Apalagi sampai ada isu penggagalan IKN. Itu saya sangat tidak setuju. Karena di situ sudah investasi sudah jalan ya. Terus nanti kalau sampai itu digagalkan, bagaimana dengan perasaan warga Kalimantan? Betul. Saudara juga loh. Yang di Kalimantan itu saudara juga. Jadi kita tidak perlu memandang sempit IKN begini begitu, jangan. Itu saudara kita juga. Sudah berharap betul bahwa IKN itu sukses. Begitu Gus Mar, kalau menurut saya. Iya. Oke. Banyak
pihak lawan-lawan politik Prabowo yang menyerang secara politik kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo. Di antaranya menuduh bahwa katanya aparat TNI, Polri tidak netral. Saya kira Gus Yazid cukup dekat juga dengan kalangan itu. Menurut Gus Yazid benar nggak itu? Nah, ini saya mau ketawa saya. Saya mau ketawa bukan ketawa karena apa? Ya lucu, gitu. Iya. Lucu sekali karena saya bisa menjawab ini, bisa saya pertanggungjawabkan bukan hanya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena saya itu bertahun-tahun dekat sama TNI Polri, itu dekat. Dan saya sering melakukan kegiatan sosial dengan TNI Polri. Ya. Boleh dicek, boleh ditanya. Dan saya punya kedekatan dengan petinggi-petinggi dan juga lapis bawahnya TNI Polri, saya banyak kenalan. Dan banyak kenal saya. Tidak ada sama sekali pihak TNI Polri mengarahkan untuk mendukung paslon tertentu, apalagi paslon 02. Mohon maaf nih, tidak ada. Oke. Sampai bukti nyatanya gini. Saya kan sering melakukan pengobatan gratis ya. Ya. Bakti sosial dan juga tausiah dan sholawatan. Semenjak tahu bahwa saya itu mendukung 02 gitu, Prabowo Gibran gitu ya. Saya dukung pecintanya Bapak Prabowo sama Mas Gibran kan. Mereka udah tahu saya pecintanya beliau. Itu sampai kita tuh stop loh, tidak ada kegiatan sosial loh. Demi menjaga netralitas ya. Lebih menjaga netralitas. Padahal masyarakat butuh untuk pengobatan gratis itu, tapi kita tidak lakukan, Gus Mar. Iya. Supaya nanti tidak dipelintir bahwa seolah-olah tidak netral itu tadi. Iya. Berarti itu provokasi politik lah ya. Serangan politik untuk membenturkan publik dengan aparat mungkin ya, dengan TNI Polri. Ya mungkin bahasa jenengan begitu. Iya. Tapi kalau bahasa saya lebih mengarah itu fitnah. Fitnah apa lah ya? Fitnah itu. Iya. Itu fitnah itu. Ada beberapa pihak bahkan yang berani keluar tentang itu. Menurut saya berbahaya sih, karena kelas elit politik di Jakarta sepertinya mau membenturkan TNI dengan warga masyarakat. Menurut saya kan mestinya elit-elit politik di Jakarta mendinginkan suasana kan. Sudah beberapa hari lagi mau pemilihan, apalagi kemudian ada isu mau pemakzulan presiden. Masya Allah. Lah ya pemakzulan seperti apa? Tinggal seminggu lagi. Nah, ini gimana nih menghadapi orang-orang kelompok yang terus menyerang Pak Jokowi, ingin pemakzulan dan lain sebagainya? Iya. Karena kita ini santri ya. Apalagi saya sudah dipanggil Gus gitu ya. Kan kita berarti kan label kita kan ulama gitu. Nah, kalau kita bisa itu kan kita yaitu salamun kalami rabbir rahim. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus yang baik-baik. Gitu. Nah, terus kalau kita memprovokasi, terus terjadi benar pemakzulan, terjadi gitu. Ada kelompok yang ingin memakzulkan presiden gitu. Pasti kan di sini ada yang pro dan kontra. Terus terjadi benturan atau bahasa kerennya chaos gitu. Terus negara luar itu menilai, melihat, menyaksikan. Apa kita tidak malu? Betul. Al-haya minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Ayolah kita belajar malu lah. Kalau bisa kita jaga marwah bangsa Indonesia ini di mata dunia, bukan hanya di kancah nasional tapi juga di kancah internasional. Ya kita belajar bijak. Ini kan sudah berkompetisi. Kalau memang tidak suka dengan Pak Jokowi ya tembusnya jalurnya itu yang konstitusional. Ya dengan pilihan presiden ini. Betul. Lah kalau nanti dimakzulkan berarti kan nggak siap untuk bertanding. Maunya kacau itu, mau bikin gaduh itu. Ya, nanti yang malu siapa itu, Gus Man? Lalu dan kita sendiri yang rugi saya. Nah, justru itu. Kalau bicara pemakzulan jauh-jauh hari ya sebelum ramai pemilu mungkin oke ya. Secara teknis juga memungkinkan. Betul. Tapi kalau hari ini Barat Maranggawe sudah teratak, sudah undangan disebar, menu sudah dipesen gitu. Mau pemakzulan itu kan mau bikin ribut. Cara membantu mas nantang gelut kayak. Iya, berarti itu mentalnya mental tempe. Iya, mental gaduh. Mental gaduh itu. Mental gaduh. Dan
celakanya itu disebabkan oleh elit-elit politik. Masa. Saya malah khawatir loh. Yang di bawah tenang-tenang saja begini. Ya kayak Gus Yassin di Banyumas 3 hari. Melihat situasi di bawah, tenang kan? Nggak ada masalah. Aman, kondusif. Oh kita yo makan bareng ya kan, duduk bareng gitu. Itu. Tapi yang di atas pula ribut. Ada guru-guru besar ribut, nyerang Jokowi dan lain sebagainya. Saya khawatir bahwa yang di bawah itu yang kemudian nggak sabar. Nah, Kan diprovokasi oleh orang-orang di Jakarta. nah nggak bahaya ta? Bahaya sekali. Lah iya, kalau sampai kacau masyarakat yang kemudian marah ya. Kita harus jujur lah bahwa pecintanya Pak Jokowi sampai hari ini Masih banyak. Ya, angka 75-80%. Betul. Makanya saya sering mengatakan di vlog-vlog saya, kalau orang lawan politiknya Pak Jokowi, kemudian menghajari Pak Jokowi terus-terusan, itu ibarat ngelempar tembok yang sangat keras, balik sendiri itu. Makanya bukan menang tapi semakin rungkat. Nah, semakin rungkat nanti, benar itu. Iya kan? Pak Jokowi bukan almarhum Almafurok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pak Jokowi ya Pak Jokowi, almarhum Gus Dur ya almarhum Gus Dur. Oke, waktu itu Gus Dur dengan legowonya, pendukungnya semuanya legowo, gitu. Dengan dilengserkannya beliau sebagai presiden. Lah kalau saat ini sudah mendekati hari H mantenan ini sudah undangan sudah nyebar, catering sudah dipesan, ya kan, teropnya sudah ada, event organisasinya atau KPU-nya Bawaslu sudah menyelenggarakan, sudah tertib bagus, dan terus tiba-tiba dibubarkan, apa enggak rungkat nanti? Ya, itu kan mau bikin kisruh kan, mau bikin ribut. Nah, kalau dalam kondisi semacam ini aparat TNI Polri menurut saya memang harus tidak boleh main-main, harus tegas menghadapi elemen-elemen yang disinyalir diduga mengacaukan pemilu. Dalam konteks itu bukan masalah netralitas, tapi bagaimana tanggung jawab TNI Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara, menjamin bahwa pemilu akan tetap berjalan sesuai agenda dengan aman dan lancar. Ya. Tapi nanti lagi-lagi di framing juga oleh kubu lawan bahwa TNI Polri nggak netral, bukan masalah nggak netral, tapi bahwa TNI Polri adalah harga mati menjaga Kamtibmas, menjaga agenda-agenda negara. Betul Gus. Ini saya kira perlu ditekankan ini Gus, bahwa TNI Polri nggak usah ragu-ragu menindak siapapun, orang, kelompok yang indikasinya mau mengkacaukan negara, mengkacaukan pemilu. Iya, saya juga dapat kabar dengan kejadian yang waktu di Boyolali. Terus habis itu Bapak Kasat diwawancarai. Itu Pak Jokowi itu, Presiden itu, selalu menekankan itu. Namanya kita bersinggungan dengan TNI, otomatis kan kabar ini sudah menyebar kemana-mana. Pak Jokowi itu ngomong, mending TNI mengalah saja. Coba, itu karena apa? Kenapa kok sampai sebegitunya seorang presiden mengalah saja? Kayak gitu masih dibilang otoriter ya? Tuh ya, karena kan nanti berbuat salah, tidak berbuat salah, ya tak? Lah ya. Ini kan posisi TNI ini sama Polri ini dilema. Ya. TNI pasti ya dengan sumpah prajuritnya sudah pasti. Nah, Polri dengan tribratanya sudah pasti, gitu. Selebut itu pasti tega ada yang bilang Pak Jokowi otoriter. Loh, kalau otoriter ya beliau bisa merintahkan, Gus. Habis sudah. Habisin. Tidak tegas loh. Kalau zamannya Pak Harto dulu, orang yang kemarin pada teriak-teriak pemakzulan. Selesai. Udah selesai. Selesai itu. Nggak tahu kemana. Nggak tahu. Termasuk guru besar itu. Selesai. Lalu udah mau pemilu kok bilang pemakzulan dan lain sebagainya. Jadi ya janganlah Gus, jangan sampai itu terjadi, jangan, benar jangan. Karena ya Allah, ekonomi kita ini sudah terbaik loh Gus. Di antara negara-negara yang lain. Benar, kita harus betul-betul bersyukur lah gitu. Kita punya presiden yang bijaksana. Coba setelah kejadian Boyolali itu terjadi lagi itu kita. Nah, terus terjadi lagi ketiganya yang disengaja di bayar itu di depan Kodim. Itu TNI cuma diem loh Gus. Coba diem loh. Itu kalau zaman Pak Harto habis itu. Karena apa? Ya karena memang Pak Jokowi tidak kepingin ada huru hara. Tidak kepingin ada chaos antara TNI, Polri dan masyarakat itu, nggak pingin Gus. Dan sekarang saya contohkan lah.
kalau jenengan dengar di kampung jenengan ada buaya brong gitu. Nah, gimana jenengan Gus? Mumet enggak sih? Satu motor aja gerang-gerong udah bikin pusing kepala. Apalagi ratusan. Nah, itu loh Gus. Jadi Ya banyak. Allah. Oke, terakhir Gus. Iya. Jadi kan tadi kan sudah menyampaikan bahwa berharap atau mendukung lah ya Pak Prabowo Gibran. Mendukung Apakah sekali. dari pergaulan atau pengalaman, pengetahuan yang Gus Yazid miliki selama ini menjamin bahwa Pak Prabowo benar-benar akan sanggup komitmen meneruskan programnya Pak Jokowi? Saya jamin tuh. Gitu. Ya, karena dalam artian ya mungkin beliau ingat apa tidak ke saya, Allah alam bisawab. Akan tetapi saya pernah diundang dan rawuh ke rumah kediaman beliau di Kartanegara. Oke. Dan saya lihat betul bagaimana keikhlasan beliau waktu kalah dari Pak Jokowi. Benar-benar ikhlas. Benar-benar ikhlas. Oke. Ikhlas. Dan mohon maaf Gus, coba sampean cari saya selama ini, mungkin kan saya tidak viral gitu ya. Yeah. Tapi bukan berarti kan saya tidak dikenal. Nah, kegiatan saya ini Gus, semuanya ini tidak ada Gus. Pak Prabowo, Mas Gibran memberi uang saya Rp1 pun tidak ada. Dari tim suksesnya atau calegnya memberi uang saya Rp1 pun tidak ada. Tidak ada. Saya semuanya ini bergerak ini biaya sendiri Gus. Pengobatan semuanya gratis. Bakti sosial saya semuanya gratis. Nah, 3 hari ini saya di Banyumas nih. Ada Rp1 pun yang saya pungut biaya Gus. Ya, saya tahu enggak. Gitu? Semuanya gratis ya free. Nah, saya menyaksikan. Jadi dalam artian masa masih kurang ikhlas Gus kita. Tapi ini penonton nanti komentar pasti bilang, wah bayar berapa ini gitu. Biasa lah. Ya. Iya. Termasuk saya di komen-komen, wah KP Nusantara nih buzzer 02. Ini mumpung kita nyenggol ya, itu. betul. Silakan kalian tanya ke tim-timnya Prabowo di jalur manapun. Saya dapat berapa? Tanyain aja. Jadi gini, untuk penonton ya, pemirsanya KPN Nusantara ini, saya ini Ahmad Yazid bin Abdurrahman Basaiban atau biasa dipanggil Gus Yazid Basaiban. Saya kenal beliau itu ibaratnya itu bukan hanya luarnya, dalamnya pun sudah saya uji. Jadi konten-kontennya beliau sampai detik saya berbicara ini belum ada Rp1 pun yang menyponsori beliau. Rp1 pun belum ada yang menyponsori beliau. Saya tahu rumah beliau. Ya. Saya tahu aset-asetnya beliau, mulai dari misalkan punya kendaraan apa, tahun berapa, model berapa, mereknya apa, rumahnya seperti apa. Saya keluar masuk, mulai dari lantai pertama ruang tamunya sampai tempat beliau ibadah dan bikin konten saya tahu. Dengan penonton yang segitu banyak dan subscriber yang begitu banyak, tentunya kan pasti beliau ada sponsori, tentunya begitu ya. Tapi sama sekali, ini saya nih. Demi Allah demi Rasul nih, saya pertaruhkan dunia akhirat ucapan saya. Tidak ada yang mau sponsori beliau. Sama dengan saya, tidak ada yang sponsori. Saya murni berjuang untuk 02 ini ikhlas. Boleh sampean lacak, ayo siapa yang pernah memberi uang kita berdua untuk perjuangan ini? 02 ini Pak Prabowo sama Mas Gibran ini tidak ada. Karena kecintaan kita sama beliau. Dan kita berharap negara ini dipimpin oleh seorang negarawan seperti Bapak Prabowo. Dan memiliki ide-ide cemerlang anak muda seperti Mas Gibran. Nanti hakul yakin iman yakin husnul yakin saya Pak Jokowi akan mementori putranya. Mungkin kurang bagaimana karena beliau sudah berpengalaman 2 periode ya Gus ya. Nah, dan ingat di sini sudah diisi oleh orang-orang ikhlas. Nggak usah banyak-banyak sudah. Kita berdua aja Gus. Gitu? Bener dah. Unzur mankola, waman tanzur mankola. Okay? Jangan lihat siapa yang bicara. Tapi coba perhatikan apa yang kita bicarakan. Ayo. Jangan ragu untuk memenangkan Bapak Prabowo sama Mas Gibran gitu. Kita ingin berkelanjutan. Jangan sampai program yang sudah disusun rapi ini akan dipotong. Ya, oke lah. Yang terakhir bahwa Pilpres sudah hampir digelar. Kita serahkan kepada publik, kepada rakyat. Silakan Anda mendukung calon yang Anda dukung, tapi tidak perlu memusuhi negara. Betul. Tidak perlu memusuhi presiden yang sah. Pak Jokowi masih presiden yang sah. Betul. Tidak perlu memprovokasi aparat TNI Polri seolah-olah berhadapan dengan rakyat. Jadi keutuhan bangsa dan negara menurut saya adalah di atas segala-galanya. Di atas kepentingan dukung-mendukung capres. Jadi saya makanya marah
hanya gara-gara mendukung salah satu capres kemudian memprovokasi rakyat untuk melawan presidennya. Ini yang saya nggak suka. Ini yang terjadi di Libya dan Suriah. Akhirnya apa? Berontak, Rungkat kan? rungkat, yang rugi semuanya. Semuanya. Yang tidak tahu dan tidak ikut-ikut jadi Korban. Nah, apalagi kalau itu datang dari ulama. Nah, itu dia. Gitu? Sudah berlabel ulama dan apalagi mengaku orang mau NU natural, mau NU kultural, mau NU struktural. Ya. Kalau sampai mengaku di dalam jati dirinya itu bahwa ada darah NU, terus mau memprovokasi, terus mau mengagendakan pemakzulan, mending panjenengan semua taubatan nasuha. Karena apa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan hubul waton minal. Ya. Nah, terus kalau pemakzulan itu konsep dari mana ke seorang Itu merusak waton itu. Nah, bukan hubul waton lagi. Betul. Itu mau merusak negara. betul. Jadi mendingan tidak usah ngomong orang NU saja. Tidak usah ngomong NU dan tidak usah mengaku-ngaku NU karena nanti malu tuh. Almafullah warhamdulillah. Ya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nanti malu dengan tabiat kita sebagai santrinya ini malu. Dan santri dan kiai harusnya kita itu membalas terima kasih kita terhadap Pak Jokowi itu karena kita sudah ada hari santri ini, Gus. Ya. Nah, Itu mau dia. kiai sekalipun mau sudah wali kan tetap santri lah makomnya. Santri. Gitu, selamanya santri. Nah, kita sudah ada hari santri yang memberi Pak Jokowi. Nggak usah dimakzulkan, beliau itu cinta kita. Kok malah kita mau makzulkan? Gak usah dimaksulkan seminggu lagi mau pilpres kok. Nah iya, sudahlah kalau kita sudah berani masuk gelanggang pertandingan, Iya. ya kita harus siap menang, siap kah? Siap kalah. Nah terus kalau kita mau memprovokator itu berarti nggak siap kan Gus untuk berkompetisi kan? Ya, iya Nah. betul. Mau bikin ribut itu. Itu harus kita lawan. Betul. Semuanya punya siapapun lah. Kelompok manapun, dari manapun, kalau udah mau indikasinya mau bikin gaduh, Nggih. apalagi indikasi mau menggagalkan pemilu dengan isu pemalsuan, harus kita lawan bersama-sama. Nggih. Ini bukan melawan capres-cawapres, Bukan, tapi bukan melawan lagi. kelompok yang mau bikin Menghancurkan ribut negara ini, bikin ribut di negara ini. demi hubul waton tadi. Betul. Berarti musuh kita Gus. Ya, Gitu. Siapapun yang mau menghancurkan demokrasi dan konstitusi negara Republik Indonesia ini, ya musuh bersama. ya. Kalau jenengan tidak merasa tersinggung dan tidak terpanggil untuk memusuhi orang radikal yang ingin menghancurkan NKRI, saya perlu pertanyakan panjenengan ngajinya di mana, Betul. gitu? Ya. Ngajinya di mana, kan gitu Gus? Dan saya yakin bahwa 80% masyarakat Indonesia yang masih puas dengan Pak Jokowi tidak akan tinggal diam. Betul, Kalau gerakan mereka diterus-terusin, pasti itu, pasti mereka akan melawan. pasti melawan. Karena pecintanya beliau masih Ya. banyak. Nah, ini kita harus hindari, nggih. Jangan hanya untuk kepentingan pribadi, mau menyebar fitnah gitu Gus, bahwa TNI Polri tidak netral, nih kan? Apalagi TNI difitnah-fitnah, jangan, benar-benar jangan. Belum ada buktinya, nggih. Belum ada buktinya, gitu. Benar belum ada buktinya. Oke, terima kasih Gus. Saya kira ini sangat bermanfaat Amin. bagi kita semuanya, Nggih. masyarakat umum, terutama juga pengikutnya panjenengan yang Nggih. tersebar di Nggih. seluruh penjuru tanah air, agar bagaimana kita bersikap dengan bijak menjelang 14 Februari 2024 ini. Nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi sekali lagi komitmen kita adalah hubbul waton, cinta tanah air, dan itu adalah ajaran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ajaran agama kita, mencintai tanah air, bagian dari iman, bagian dari ajaran agama kita. Siapapun yang mau mengganggu waton kita, negara kita, musuh bersama kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurun Gus. Nggih, siap Gus Mar.